Yuhu, selamat datang di channel Alpin. Kali ini gue mau merekomendasikan 5 manhwa yang harus banget kalian baca satu kali seumur hidup. Dalam pembahasan kali ini, gue bakal bahas sedikit 5 manhwa, sinopsis, rating, dan pendapat gue pribadi. Buat ratingnya, gue ambil sumber di Komik Indo aja ya, biar gampang. Dan dalam urutan videonya itu berdasarkan favorit gue pribadi. Jadi kalau nggak sesuai dengan urutan favorit kalian, jangan protes ya. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang suka dengan konten ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik like dan subscribe. Dan jangan lupa juga komen masukan-masukan kalian terkait video ini. Ya udah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Number 5. Di urutan kelima ada manhwa dengan judul The Beginning of the End. Manhwa ini diadaptasi dari novelnya yang sudah rilis dari tahun 2018 dan telah mencapai 900 episode pada novelnya. Sedangkan untuk adaptasi manhwanya sudah mencapai chapter 148 dengan rating 9,06 dengan 7 juta orang pembaca. Manhwa ini dinaungi perusahaan besar asal Korea Kakao Pack sebagai serialnya. Manhwa ini mengisahkan seorang raja bernama Raja Grey. Seorang raja yang hidup dengan kekuatan besar, kekayaan, serta popularitas yang membuat Raja Grey hidup dalam keadaan yang serba berkecukupan. Di balik itu semua, Raja Grey merasakan kesepian yang sangat mendalam, kebosanan, pengkhianatan, serta keserakahan orang yang hidup di balik punggungnya. Saat Raja Grey telah melewati kematiannya, ia tereinkarnasi ke sebuah dunia baru yang dipenuhi sihir dan monster. Di dunia baru inilah ia diberi nama Arthur. Setelah menginjak umur remaja, Arthur sekolah di sebuah akademi dan menjadi profesor sementara di sana. Alih-alih mendapatkan kehidupan baru dan mengkoreksi kehidupannya di masa lalu, rangkaian masalah terus berdatangan ke arah Arthur. Arthur mempertanyakan peran dan alasan apa ia harus dilahirkan kembali ke dunia ini. Menurut gua pribadi, ini manhwa punya gambar yang bagus banget, halus dan cukup kompleks. Di samping itu semua, cara build MC ini cukup lambat. Bahkan dalam manhwanya aja, 148 chapter itu Arthur masih bisa dibilang kroco mumet. Tapi buat kalian yang suka membaca komik dengan alur magic, dengan ada bumbu romance, kalian wajib baca manhwa yang satu ini. Number 4. Di urutan keempat, gue masukin manhwa yang berjudul Legend of the Northern Blade. Manhwa ini rilis pertama kali pada tahun 2020 silam. Masih dengan naungan yang sama, Kakao Pack, serta rating 9,06, pastinya kalian tidak akan kecewa ketika membaca di setiap panelnya. Status manhwa ini sudah mencapai hiatusnya untuk melanjutkan season kedua. Chapter terakhir season satunya berhenti sampai di chapter 130. Dan akan lanjut season 2 diperkirakan akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Karena nggak disebutin secara pasti, dan jika ada kesalahan tolong bantu gua buat tulis di kolom komentar. Manhwa ini mengangkat alur tentang material art, murim, dan persektean. Mengisahkan tentang dunia yang dihantui akan kegelapan di mana kelompok yang menjuluki diri mereka dengan Silent Knight meneror seluruh umat manusia. Para seniman bela diri dari seluruh dunia berkumpul dan membentuk sebuah kelompok bernama Sekte Surgawi Utara. Silent Knight diusir mundur dan perlahan menghilang dari kehidupan. Berkat adanya Sekte Surgawi Utara, kehidupan perlahan mulai berubah menuju ke arah kedamaian. Namun seiring berjalannya waktu, para seniman bela diri dari daratan mulai membuat sebuah konspirasi untuk menjatuhkan Sekte Surgawi Utara. Kalau bahasa kita itu pemerintahan ya, daratan itu. Akibat dari konspirasi ini, ketua dari Sekte Surgawi Utara, generasi keempat, yang merupakan orang terkuat di dunia murim kala itu, harus kehilangan nyawanya. Ia adalah Jin Kwan Ho, ayah dari sang MC. Jin Woo-won adalah tokoh utama dalam manhwa ini. Ia adalah penerus Sekte Surgawi Utara generasi kelima. Setelah kematian ayahnya, Woo-won dikurung dan terasingkan. Woo-won yang sedari jabang bayi tidak pernah belajar seni bela diri, diam-diam menemukan teknik bela diri Sekte Surgawi Utara yang ditinggalkan oleh ayahnya.
Lalu suatu hari seorang gadis misterius datang di hadapan Muwon. Dari pertemuan itulah kehidupan Muwon berubah. Muwon melatih dirinya sendiri secara otodidak untuk membangun kembali Sekte Surgawi Utara dan membalaskan dendam Sekte Surgawi Utara. Manhwa ini memiliki alur cerita yang cukup kompleks dan cara ngebuild MC-nya itu terbilang cukup cepat. Dan yang paling spesial dari manhwa ini adalah di scenes pertarungannya. Itu bener-bener epic banget. Dan menurut gue pribadi, ini tuh manhwa terbaik dari manhwa-manhwa lain yang mengangkat tema permureman. Number 3. Di urutan nomor 3, gue masukin manhwa dengan judul Nano Machine. Manhwa ini mengadaptasi serial novelnya yang berjudul Nano Machine. Untuk serial novelnya sudah tamat. Nano Machine rilis dalam bentuk manhwa pada tahun 2020. Dinaungi oleh Naver Webtoon, Nano Machine sukses menggait para pembaca lewat ceritanya. Dengan rating 8,54 serta telah menempuh 109 chapter, tentu saja manhwa satu ini wajib banget buat kalian baca. Mengisahkan pada seorang anak berusia 15 tahun, Chen Yenwoo adalah anak haram dari seorang pemimpin demonic cult atau sekte demonik lebih gampangnya. Chen Yenwoo memiliki bakat akan kesialannya. Setelah kematian ibu kandungnya, Chen Yenwoo sering mendapatkan hinaan, cacian, penindasan, bahkan tak jarang juga menjadi target pembunuhan. Dengan bakat bela diri yang payah, Chen Yenwoo tidak mampu bersaing dengan anak-anak pemimpin dari sekte demonik lainnya. Pada akhirnya, Chen Yenwoo semakin terpuruk hingga ujungnya Chen Yenwoo menjadi target pembunuhan karena Chen Yenwoo adalah anak haram yang tidak diinginkan. Saat nyawanya berada di ujung tanduk, disinilah keajaiban terjadi. Chen Yenwoo mendapatkan tamu yang tidak diduganya. Chen Yenwoo diselamatkan oleh keturunannya yang berasal dari masa depan. Dan untuk menyelamatkan Chen Yenwoo serta merubah keadaan masa depan, Chen Yenwoo mendapatkan suntikan berupa mesin nano ke dalam tubuhnya. Berkat bantuan mesin nano, Chen Yenwoo mampu merubah hidupnya dan berencana untuk mengambil tahta menjadi pemimpin sekte demonik selanjutnya. Dalam manhwa ini yang menarik adalah di mana terjadinya penggabungan antara dua zaman, di mana pada masa itu bahkan barang elektronik itu belum ditemukan. Mesin nano yang berada di dalam tubuh Chen Yenwoo juga tidak dibuat terlalu overpower. Buktinya semua yang dilakukan mesin nano adalah membantu Chen Yenwoo berdasarkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki tubuh Chen Yenwoo itu sendiri. Number 2. Oke, di urutan kedua ada manhwa dengan judul Overgeared. Manhwa ini diadaptasi dari serial novelnya yang berjudul sama. Dalam novelnya sendiri masih berstatus ongoing dan telah menempuh 1636 episode. Sementara itu, dalam chapter manhwanya telah menempuh 129 chapter. Masih berada dalam naungan Kakao Pack, gambar yang disajikan dari manhwa ini tentu memanjakan mata. Dengan rating 8,59 serta 2 juta orang pembaca, manhwa ini nggak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, novel dari Overgeared ini pernah menduduki top rank pada Wuxia World. Mengisahkan seorang remaja yang terlilit hutang. Hutang tersebut berasal dari dirinya sendiri dan keluarganya. Kala itu, game berbasis VR atau virtual reality sangat digemari, bahkan tak jarang kita bisa menjual suatu barang atau item dengan uang sungguhan dan nilainya tidak main-main. Shin Yong-woo harus bekerja sangat keras demi melunasi hutang keluarganya itu. Yong-woo bekerja sebagai kuli bangunan saat siang hari dan bermain game VR saat malam hari. Kehidupan Yong-woo berubah di mana karakter dalam gamenya yang punya ID name Grid menemukan buku item dengan kelas legendaris. Buku legendaris itu adalah buku Pakma dan Grid menjadi penerus dari Pakma serta mampu membuat berbagai item dengan kelas yang tinggi. Sebelum Grid menjadi penerus Pakma, saat pertama kali Grid merubah jobnya, Grid mengalami kejadian unik. Levelnya turun menjadi -1, sedangkan Grid memiliki hidden job legendaris. Berkat hidden job tersebut, Grid menjadi blacksmith yang paling dicari dan mampu menghasilkan banyak uang dari membuat item-item yang bisa dibilang langka.
Berkat hal itu pula, Grid mampu melunasi hutang keluarganya, hingga sampai pada akhirnya Grid mampu memiliki wilayahnya sendiri di dalam game tersebut. Kalian harus baca sih ini, alur ceritanya itu susah ditebak dan mengandung banyak unsur-unsur humornya. Pokoknya kocak banget dah MC kita satu ini. Dan dijamin kalian yang baca gak bakalan bosan dengan kekocakan MC kita. Number 1. Di urutan yang pertama, tentunya kalian pasti udah tahu lah ya bakal ada manhwa seperti apa. Ya benar, Solo Leveling. Solo Leveling menjadi momok yang selalu dibanding-bandingkan dengan manhwa yang memiliki alur yang sama. Oke, gue nggak bakalan bahas terlalu panjang karena ini adalah manhwa sejuta umat. Untuk rating dari manhwa ini masih berada di puncaknya. Status dari manhwanya sendiri sudah tamat dan berhenti di chapter 179. Dan manhwa ini adalah salah satu kebanggaan dari Kakao Pack itu sendiri. Menceritakan tentang seorang remaja dengan julukan hunter terlemah di dunia, Sung Jinwo. Sung Jinwo bekerja sangat keras menjadi hunter dengan peringkat E. Walau dia tidak memiliki bakat serta keterampilan sama sekali, Sung Jinwo mau tidak mau harus melakukan itu bukan tanpa alasan. Sung Jinwo harus membayar pengobatan ibunya yang sedang sakit dan membayar sekolah adik perempuannya. Kehidupan Sung Jinwo mulai berubah saat kelompok party mereka menemukan Double Gate Dungeon. Hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya terjadi di sana. Pembantaian secara sepihak ia saksikan di depan mata hingga akhirnya Sung Jinwo mengalami apa itu yang disebut kebangkitan. Sung Jinwo mendapatkan kekuatan berkat bantuan sistem dan ia mulai melatih tubuhnya serta kemampuannya hingga pada titik di mana hunter terlemah di dunia menjadi hunter terkuat di dunia. Menurut gua pribadi sih ini manhwa jelas paling the best lah ya pada masanya, apalagi bagi yang nunggu up per minggunya termasuk gua sendiri. Manhwa ini tuh nggak ngebosenin, selalu diselimuti pertempuran epik dan build MC-nya nggak terlalu cepat atau terlalu lambat. Cuman untuk endingnya sih menurut gua pribadi seperti terkesan terlalu terburu-buru. Tapi overall kesan yang ditinggalkan manhwa ini bakal terus kita bawa sampai beberapa waktu ke depan. Oke cu, itu dia 5 rekomendasi manhwa dari gua. Dan itu berdasarkan selera gua pribadi. Kalau manhwa kalian nggak termasuk barisan di atas, kalian bisa bantu tulis di kolom komentar. Kedepannya bakal gua angkat jadi part 2. Buat kalian yang penasaran di mana buat bacanya, kalian bisa baca secara legal melalui situs Kakao Pack atau Line Webtoon. Atau kalian bisa cari sendiri di pencarian via Google. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Gue Alvin di sini. Adios.